Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat berupa iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan perintahnya untuk mengerjakan ibadah salat Jumat. Salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah hingga pada zaman penuh dengan kepengetahuan ini. Semoga dengan banyaknya bersolawat kepadanya kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Dan marilah kita senantiasa juga meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat sekarang ini, khatib mengajak semuanya untuk merenungkan takwa dalam kaitannya dengan keadilan dan jalan tengah. Umat Islam oleh Allah dikatakan sebagai umat tengah. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Menjadi saksi atas umat manusia artinya kita harus mampu menempatkan diri begitu rupa dalam menilai umat manusia sehingga kita bisa melihatnya secara adil, sebab keadilan adalah bagian dari takwa. Adapun temuan menarik dari seorang ahli bahasa Arab asal Baghdad yang hidup sekitar 1000 tahun lalu dalam satu buku tebalnya mengenai kata-kata asing yang masuk dalam bahasa Arab, dinyatakan bahwa salah satu istilah dalam Al-Quran tentang keadilan atau jalan tengah, yaitu al-kith, ternyata berasal dari bahasa Yunani yang nantinya menjadi kata bahasa Inggris yang artinya keadilan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan juga jalan tengah dalam arti bahwa kita tidak boleh terlalu dikuasai oleh a priori atau oleh sikap suka-suka ataupun tidak suka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mempunyai ucapan terkenal, unzur maqala wa la tanzur maqala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Kalau kita sudah lebih banyak memperhatikan siapa yang mengatakan, maka ada bahaya jatuh pada perasaan suka ataupun tidak suka. Sehingga yang lebih penting ada isi bukan bejananya. Ambil hikmah dari bejana apapun yang ia berasal. Hal itu tidak akan membahayakan kamu.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama dari suatu umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ummatan wasatan, maka jauh lebih sulit menjadi seorang muslim daripada menjadi orang lain. Kesulitan itu digambarkan dalam surah Asyura. Disebut surah Asyura karena tema yang paling dominan adalah persoalan musyawarah. Salah satu cara Nabi Muhammad SAW menamakan sebuah surah ialah berdasarkan tema yang dominan dalam surah tersebut. Satu ayat dalam surah Asyura menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran surah Asyura ayat 4 ayat 38. Konteks ayat itu adalah untuk memberikan gambaran mengenai ciri orang-orang yang beriman. Selain kebiasaan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, ciri-ciri lain orang yang beriman digambarkan ayat berikutnya yang artinya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri dan balasan suatu kejahatan yang setimpal. Tetapi siapa saja yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi siapa saja yang bersabar dan memaafkan, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran surah Asyura ayat 39 hingga 43. Lihatlah deskripsi dalam rangkaian ayat tersebut. Betapa sulitnya menjadi seorang muslim. Melalui deretan ayat itu, Allah mengajarkan bahwa sesuatu harus dilakukan sesuai dengan kondisinya. Ada prinsip kalau ketegasan memang diperlukan, maka seorang muslim harus melakukan. Maka seorang muslim harus berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan. Ini merupakan jalan tengah antara orientasi hukum yang kental pada agama Yahudi dan orientasi kasih yang dominan pada agama Nasrani. Kitab suci agama Yahudi disebut Taurat, yang secara bahasa artinya hukum, sedangkan Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetralisir kekerasan dan kekakuan orientasi hukum pada agama Yahudi dengan diimbangi kasih. Namun setelah kekakuan hukum Yahudi diimbangi oleh ajaran kasih Nasrani, ternyata ada perkembangan baru, yaitu segi hukum menjadi hilang sama sekali. Keadaan menjadi berat sebelah kembali, maka datanglah agama Islam untuk menyatukan lagi antara sisi hukum dan kemanusiaan. Itulah yang disebut jalan tengah, wasaton atau kith. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 42, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menempuh jalan tengah yang adil seperti dikehendaki agama kita, ada persyaratan keterbukaan. Musyawarah itu sendiri sudah mengindikasikan persyaratan keterbukaan, yaitu keterbukaan untuk mendengar perkataan orang lain, selain berpegang pada hak menyatakan pikiran. Agama kita mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik karena menciptakan dalam fitrah dan mempunyai watak yang disebut hanif. Sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik, maka setiap orang harus diberi hak untuk menyatakan pikirannya. Sebaliknya, manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, dhaif, wa khuliqu insanu dhaifan, dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Karenanya, setiap orang yang mempunyai potensi untuk membuat kekeliruan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam adalah pembikin kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah ialah mereka yang bertaubat. Manusia selalu membuat kekeliruan. Membuat kekeliruan adalah suatu hal yang manusiawi, maka kita harus selalu bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Inilah yang disebut musyawarah, berasal dari kata syara' mengisyaratkan, yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wazan atau pakem ini dalam ilmu syarab artinya saling, maka musyawarah secara kebahasan artinya saling memberi isyarat. Musyawarah sekaligus mengasumsikan hak yang sama antara mereka yang ikut di dalam musyawarah.
Berkaitan dengan ini Allah menegaskan bahwa Dia sangat menyukai orang-orang yang terbuka. Maka keadilan terkait dengan keterbukaan dan keterbukaan terkait dengan musyawarah. Kalau kita ganti kata-katanya dalam jargon kontemporer, maka suatu masyarakat itu hendaknya menjadi masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Itulah sebetulnya masyarakat madani atau civil society, yaitu suatu masyarakat dengan civility atau keadaban, sebagaimana pernah dilakukan dengan Nabi Muhammad dengan proyek mendirikan negara kota Madinah. Model itu kemudian menjadi dasar bagi suatu imperium yang nanti terbentang dari lautan Atlantik sampai gurun Gobi oleh para sahabat beliau. Sampai sekarang masih merupakan model masyarakat yang terbaik kalau diukur dari nilai-nilai seperti yang saya kemukakan tadi. Maka kembali kita tegaskan bahwa dasar hidup yang benar ialah takwa. Dalam hal ini founding fathers negara kita mengikuti suatu kebijakan yang luar biasa dengan memasang klausul, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dasar hidup itu hanya ada dua, yaitu yang satu benar dan yang lain salah. Yang benar ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat mencari ridhonya, dan yang salah ialah semua dasar hidup selain itu. Inilah salah satu lagi dari takwa, dari segi takwa yang sangat penting kita perhatikan dalam memahami ajaran agama kita. Kalau kita betul-betul bertakwa seperti ini, maka janji Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Demikianlah pembahasan khutbah kita mengenai takwa yang kita kaitkan dengan posisi umat Islam sebagai umat tengah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة